Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan kembali mempersatukan kita dalam ibadah minggu ini dalam rangka penutupan bulan keluarga dan pertukaran pelayanan kebaktian GKI Klasis Jakarta 1. Dalam persekutuan sebagai keluarga Allah, marilah kita berbakti kepadanya. Naikkanlah ungkapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Sembahlah Dia dalam cahaya kasih-Nya yang bakar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada saat ini kita ada di penghujung bulan keluarga tahun 2021. Ada banyak hal yang telah kita pelajari dan alami di bulan ini. Kita diajak untuk menghayati dan memperkuat kembali relasi-relasi di tengah kehidupan berkeluarga. Namun untuk membangun kehidupan berkeluarga yang baik dan sehat, kita membutuhkan suatu pondasi yang kuat, yang berlandaskan firman Tuhan. Marilah bersama setiap anggota keluarga, kita berkomitmen
untuk mau membangun keluarga yang berpusat pada kitab suci dan mau menjalani hidup atas setiap sabda Tuhan dengan ketaatan serta kesetiaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa pengakuan dosa secara bersahut-sahutan antara orang tua dan juga anak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang kepadamu bersama keluarga kami. Sebagai orang tua, kami datang dalam kelemahan kami. Sebagai anak, kami datang dalam keterbatasan kami. Ya Allah, tolonglah kami yang membutuhkan pertolongan dan pengampunan dari-Mu. Kami sering tak menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Kami juga sering melalaikan didikan-Mu melalui orang tua kami. Inilah keberadaan kami yang berdosa, ampunilah kami ya Allah. Sucikanlah kami yang ingin selalu belajar, memahami dan melakukan sabda-Mu. Amin. Setiap pribadi yang datang kepada Tuhan dengan kemurnian hati untuk bertobat akan disambut olehnya. Saat ini dengarkanlah berita anugerah menurut 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, ingin memohon penyertaan-Mu ketika kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa untuk perenungan ini, agar sungguh menjadi harapan, agar sungguh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal.
Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-12 ayat 28 sampai dengan 34. Markus pasal yang ke-12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia itu seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pada saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pernahkah mendengar lagu ini? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu adalah sebuah penggalan lagu dari Kidung Jemaat 184 yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Walaupun ini masuk di dalam sebuah buku lagu pujian yang biasa dipergunakan di dalam ibadah umum, tapi ada hal yang menarik bahwa lagu ini ternyata banyak diperkenalkan kepada anak-anak di sekolah minggu. Dan juga apabila Bapak Ibu memperhatikan pada buku nyanyian Kidung Jemaat, pada Kidung Jemaat 184 ini ada sebuah tanda bintang pada bagian itu, pada bagian lagu tersebut. Itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya lagu ini dinyanyikan dengan riang, dengan bahagia, dengan sukacita dan bernada yang mengembirakan. Mungkin itulah yang kemudian kesan ini membawa bahwa lagu ini dipakai untuk anak-anak. Tetapi di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa ternyata sebenarnya lagu ini boleh menolong kita
untuk memudahkan atau memperkenalkan anak-anak dengan sosok Yesus Kristus di dalam Alkitab. Mungkin dari antara kita juga banyak yang secara metode yang lain memperkenalkan Yesus Kristus dan juga Alkitab kepada anak-anak kita. Ada yang mungkin dari antara kita dengan menggunakan berdoa, bersaat teduh bersama-sama dengan keluarga. Tapi ada juga mungkin anak-anak kita yang lebih banyak menyenangi dengan bernyanyi. Tidak ada yang salah mengenai hal itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang mau menjadi inti dari hal ini saya sampaikan adalah ternyata penting untuk memperkenalkan Alkitab sedini mungkin kepada anak-anak kita atau bahkan kepada kita secara pribadi. Dan disitulah melalui Alkitab kita mengenal sosok Yesus Kristus. Berbicara tentang Alkitab, saya mengingat tentang bagaimana Martin Luther menempatkan kitab suci dan Yesus Kristus sebagai pusat pemahaman teologisnya yang kemudian kita kenal dengan nama Trias Sola, yaitu Sola Gratia, Sola Fide, dan Sola Scriptura. Bila bicara tentang kitab suci berarti kita akan mengacu kepada Trias Sola, yaitu Sola Scriptura. Di sini Sola Scriptura menolong kita untuk memahami tentang firman Tuhan dan mengenal tentang sosok Yesus Kristus, peranan Roh Kudus di dalam hidup manusia, bahkan kita mengenal secara keseluruhan tentang kerja Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi melalui Sola Scriptura sendiri kita sebenarnya sedang ditolong untuk menjadi pribadi bukan yang secara letterlek kalau orang bilang, yang secara literalis, yang secara skriptulis mengikuti tentang firman Tuhan. Kalau iya kita hanya letterlek berarti kita hanya sekadar membaca dan membaca. Gitu ya. Dan di sini yang membedakan tentang pemahaman teologi dari Martin Luther adalah sesungguhnya ketika kita membaca Alkitab, kita berusaha untuk masuk ke dalam isi dari pesan firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam pembacaan kita pada saat ini kita melihat kepada Injil Markus pasalnya yang ke-12. Di mana perikop ayat 28 sampai dengan 34 ini diberi judul hukum yang terutama. Kita tahu bahwa tentang pergolakan relasi antara para ahli Taurat dengan Yesus Kristus dan orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidaklah mudah untuk dikatakan baik-baik saja. Mereka selalu melakukan tanya jawab, mencari tahu sebisa mungkin tentang hal-hal yang sudah mereka ketahui, apakah berbeda dengan Yesus, apakah Yesus memberikan pandangan yang salah atau bagaimana. Mereka sering sekali melakukan itu. Dan sampai di sini mereka sampai di sebuah pertanyaan yang sifatnya interogasi, yaitu hukum manakah yang paling utama. Bagi orang Yahudi, hukum yang pertama dan utama tidak harus menyangkut pemujaan pada Tuhan. Jadi ya harus menyangkut pada bagian itu. Dan pertanyaan interrogatif ini penting bagi pemimpin agama Yahudi untuk mengingat banyaknya hal-hal yang dilakukan oleh Yesus yang lebih banyak menyimpan banyak pertanyaan. Di sini kita lihat bahwa sebelumnya bagaimana Yesus melakukan tanya jawab dan kemudian dia menyampaikan jawaban-jawaban dalam rupa perumpamaan. Itu kan menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ditanyakan tentang hukum manakah yang paling utama, ini menjadi satu hal yang esensi. Sebab para ahli Taurat tentu sudah memahami, sudah mengetahui bahwa hukum Tauratlah yang paling utama yang harus dilakukan.
yang harus dikerjakan. Tetapi di sini Yesus sangat menarik di dalam menjawabnya. Atas pertanyaan itu Yesus langsung menjawab dengan lugas menurut pengakuan iman orang Yahudi yang disebut dengan Shema. Apabila kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi memang Yesus menyampaikan dan ada sedikit perbedaan antara pernyataan Yesus dengan teks di Ulangan ini. Namun sepertinya hal tersebut tidak menjadi persoalan. Dan di dalam Injil Matius pun kita melihat bahwa ada juga yang berbeda sedikit dengan pernyataan Yesus. Di sini mungkin ada banyak kondisi yang menyebabkan ada perbedaan-perbedaan ini. Entah dari kondisi si pendengar ataupun lingkungannya. Tetapi perbedaan itu ternyata bukan satu hal yang utama yang untuk menjadi persoalan. Kembali lagi kepada poin Shema atau pengakuan iman. Yang mana dipandang sangat penting bagi orang Yahudi karena itu sering disampaikan secara berulang-ulang di dalam kehidupan mereka berkeluarga. Jadi kita tahu sekali Bapak Ibu bagaimana tradisi tentang pengakuan iman ini tuh menjadi harga mati. Bahwa harus terus disampaikan, diulang lagi, disampaikan lagi. Dan itu dari kanak-kanak. Shema ini diucapkan juga setiap kali ibadah dilakukan. Jadi itu menjadi satu poin yang utama di dalam kehidupan keluarga Yahudi mengenai pemahaman akan iman mereka. Ketika kita melihat ke dalam jawaban Yesus tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini mau digambarkan bahwa bagaimana ketika menempatkan segala perasaan, pikiran dan sikap hati itu haruslah di tempat yang tepat. Yaitu ketika kita berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu, maka tempatkanlah itu di dalam kehendak Tuhan. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti kita mencoba menundukkan segala emosi, segala aspirasi dan dambaan kita atau idolatri kita pada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak manusia. Mengasihi dengan segenap kekuatan berarti di sini betul-betul mencoba untuk beretikat baik, mencoba berubah, mencoba melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sesungguhnya ketika ditanyakan hukum yang utama dan Yesus menyampaikan dua hukum tersebut yang pada dasarnya utamanya adalah kasih, itu sangat kuat pesannya. Dan mencoba menarik pendengar atau mereka yang mendengarkan ajaran Yesus untuk mengubah cara berpikir mereka. Oh, bukan lagi aku harus mengikuti mauku. Oh, kalau berarti ini yang menjadi utama, berarti aku harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu harus kutunjukkan di dalam kehidupanku berelasi dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berikutnya yang menarik adalah ketika jawaban Yesus itu diiyakan oleh ahli Taurat. Dan kemudian si ahli Taurat ini mengulanginya atau memparafrasekan dengan sangat baik. Di ayat ke-33 ternyata di sini parafrase tersebut ditambahkan dengan kalimat memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ahli Taurat ini menempatkan bahwa itulah yang paling utama dibandingkan kita melakukan korban bakaran dan korban sembelihan. Secara tidak langsung mereka sebagai atau dia lebih tepatnya ahli Taurat ini ketika mengiyakan dan menambahkan bagian itu
Ia mencoba mengatakan kepada seluruh orang yang mendengarkan itu bahwa tindakan korban bakaran dan korban sembelihan adalah ritus yang penting, tetapi ada lagi yang paling penting, yaitu meletakkan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah peristiwa bagaimana para ahli Taurat ini menangkap dengan sangat baik isi firman yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus perihal hukum yang terutama ini. Sehingga sehingga ahli Taurat ini memiliki jawaban yang bukan sekadar lip service, bukan sekadar mengingatkan orang untuk mengasihi Allah, tetapi justru di situ yang berbeda. Dia menunjukkan ada apresiasi atas jawaban Yesus itu. Dia mengiyakan dan dia juga sadar bahwa apa yang selama ini telah ia lakukan itu sekadarnya saja atau tidak sampai pada intinya. Inilah yang kemudian boleh dikatakan ahli Taurat tersebut yang memparafrasekan perkataan Yesus telah menerima atau melihat atau menemukan keindahan dari kitab suci. Tidaklah mudah untuk kita dapat menemukan dari keindahan kitab suci itu. Mendapatkan poin utamanya, memahami secara utuh lalu melakukannya. Banyak hal yang menjadi halangan. Para ahli Taurat tersebut saja harus melakukan sebuah dialog yang mendalam dengan Yesus hingga akhirnya dia mengiyakan jawaban Yesus. Maka di dalam kehidupan kita pun ternyata juga harus memiliki dialog yang mendalam kepada Yesus Kristus. Berarti di sini mau dikatakan kita tidak bisa hanya sekadar membaca hari ini pasal sekian sampai pasal sekian. Besok dilanjutkan pasal sekian sampai pasal sekian. Kita harus berusaha mengulik apa maksudnya, apa tujuannya tulisan ini diberikan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang Allah inginkan melalui firman ini. Disinilah kita mau kembali kepada tema, yaitu menjadi sebuah keluarga yang berpusat kepada kitab suci. Berpusat pada kitab suci di dalam pandangan pemazmur itu adalah memberikan kebahagiaan yang tiada taranya, yang gak bisa digantikan oleh apapun itu. Dan kebahagiaan semacam itulah yang kemudian kita dapat lihat, dapat pahami mengapa Martin Luther menempatkan kitab suci dan juga Yesus Kristus sebagai pusat teologinya. Karena Martin Luther ternyata menemukan bahwa melalui memahami kitab suci dan menjadi pusat di dalam kehidupan manusia, imannya itu mengalami pertumbuhan yang tepat. Imannya itu mengalami kondisi yang sehat. Jadi kalau boleh dikatakan di dalam kehidupan kita, apabila kita menempatkan kitab suci di dalam kehidupan kita, apalagi keluarga kita sedang menuju mencapai kebahagiaan itu. Mungkin kita tidak benar-benar memahami kebahagiaan Martin Luther itu seperti apa. Tetapi ketika kita mencoba berdialog secara penuh dan utuh kepada Tuhan di dalam kehidupan beriman kita, mungkin kita akan memahami kebahagiaan yang seperti apa. Seperti yang pertama, mungkin kita akan mengalami kedamaian ketika banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi. Kita tahu bahwa Allah memiliki janji agar kehidupan kita selalu disertai. Ia mengatakan bahwa kita akan memiliki penolong di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kesulitan-kesulitan yang ada. Kita akan berubah. Yang tadinya hanya berpaku pada kekuatan diri sendiri secara pribadi, kita berubah untuk berani berharap, berani bergantung kepada Allah sepenuhnya.
Dan kemudian kita perlahan-lahan akan sadar bahwa ternyata kehidupan kita berbeda dari yang sebelumnya. Ini jugalah yang kemudian kita mengingat tentang semboyan reformasi. Ecclesia reformata semper reformanda est. Yaitu gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus mau memperbaharui diri. Kita bicara keluarga itu bukan soal yang di rumah saja, tetapi kita bicara tentang gereja kita. Itu juga keluarga kita, di mana kita harus sadar bahwa pusat kehidupan kita pun adalah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus dan berpusat kepada kitab suci itu. Bagaimana cara kita memperbarui dirinya? Kita harus terus-menerus belajar dari kitab suci itu. Kita harus terus-menerus memperbarui pemahaman teologis kita, terus disegarkan. Pengharapan kita terus dibangkitkan. Dan kita harus pahami itu sebagai sebuah keluarga Kristus. Maka ketika gereja yang menjadi persekutuan tubuh Kristus menunjukkan tentang perubahan untuk berpusat pada kitab suci, gereja juga mendorong bagi keluarga-keluarga, bagi kita semua dengan keluarga-keluarga terkasih kita, untuk memperbarui kehidupan kita dengan selalu belajar untuk mau mengenal firman Tuhan, mau belajar, mau memahami, mau mendalami firman Tuhan. Tidak usah buru-buru langsung mau masuk sekolah teologi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau putra-putrinya mau masuk sekolah teologi dipersilahkan, dipersiapkan sebaik mungkin. Tetapi di sini yang lebih penting adalah bagaimana kecintaan kita akan firman Tuhan itu terlihat di dalam gaya hidup kita. Di dalam tugas tanggung jawab kita, di dalam proses pelaksanaan dan menjadi fokus hidup kita kesehariannya. Maka ketika kita mau bersama-sama menjadi keluarga yang sehat dan pulih, kita harus memilih. Memilih apa? Untuk belajar berpusat kepada Yesus Kristus dan melalui kitab suci lah kita mengenalnya. Semoga Tuhan boleh menolong dan memberkati kita untuk memperbaiki, memperbaharui diri kita setiap harinya, yang selalu berupaya mengaplikasikan firman Tuhan, yang selalu berupaya untuk mengaplikasikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tahu semua itu susah karena seringkali tidak terbiasa. Tapi kita mau belajar sama-sama bagaimana Yesus menunjukkan kasih kepada semua orang, menuntun mereka melalui setiap pengajaran-pengajarannya agar apa? Berubah. Yang semulanya kita di keluarga sebagai sebuah keluarga ayah begitu kaku terhadap anak, sulit meminta maaf kepada anak karena memang sebenarnya ayahnya salah. Kita belajar untuk meminta maaf kepada anak. Kita belajar memulihkan mental anak kita. Yang tadinya kita selalu menyudutkan istri kita, seakan-akan istri kita tidak benar di dalam merawat rumah, merawat anak-anak kita atau merawat rumah tangga kita. Kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Apakah benar kita sudah turut ambil bagian di dalam proses perawatan ini? Apabila kita juga sebagai anak-anak seringkali mengecilkan hati orang tua kita, menganggap bahwa orang tua kita tidak bisa melakukan yang terbaik, tidak bisa memberi yang kita mau. Kita belajar untuk melihat, bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Mereka memberikan itu dengan jerih payah, mereka memberikan itu dengan derai air mata, mereka memberikan itu mungkin dengan menahan hawa nafsu diri mereka. Marilah kita sama-sama menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang mau berpulih di dalam Tuhan. Kita mengasihi Allah, maka kita tunjukkan kita juga mengasihi sesama kita. Mulai dari keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena hari ini boleh Tuhan berikan kami nafas kehidupan dan juga sebuah penguatan melalui firman Tuhan yang bersama kami renungkan. Ya Bapa, kami mau bersama mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami juga mengakui bahwa kami penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, maka sudah sepatutnya lah kami harus kembali kepada Engkau Sang Allah pemilik kehidupan ini. Ya Bapa, berkatilah Tuhan pada saat ini di mana kami bersama mau menaikkan syafaat kami. Kami mau berdoa dan mengingat untuk saudara-saudara kami terkasih, mereka yang sedang sakit, mereka yang bergumul dengan masalah kesehatan mereka, mereka yang harus berjuang dengan pemulihan untuk tubuh mereka. Kiranya Engkau boleh jamah dan sembuhkan mereka, Engkau kuatkan dan teguhkan mereka. Untuk keluarga yang mendampingi juga Engkau boleh sertai dan berikan hikmat serta damai sejahtera dan sukacita ketika harus mendampingi keluarga yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk setiap kami, para anggota jemaat dan simpatisan, sebagai umat Tuhan yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian. Engkau berkati agar kehidupan kami di tengah masa pandemi ini masih terus boleh berjuang, sekalipun memang harus terseok-seok dengan kondisi perekonomian yang carut-marut. Kami tahu bahwa kami tidak boleh egois, kami tahu kami harus belajar untuk memanage segala hal yang kami miliki pada saat ini, dan terkhusus lagi kami harus mensyukurinya. Berkatilah ya Tuhan agar kami, Engkau mampukan untuk dapat mengelola berkat yang Tuhan hadirkan bagi kami, setiap makanan, minuman, dan keuangan yang sudah kami miliki ataupun yang sedang kami upayakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan relasi kami bersama dengan keluarga di tengah masa pandemi ini. Mungkin dari antara kami ada yang harus berjauhan karena kami harus melakukan pilihan untuk bekerja guna menyambung kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh jaga selalu agar kehidupan kami penuh dengan keterbukaan, penuh dengan damai sejahtera dan komunikasi yang sehat. Engkau tolong agar ketika kami menjadi orang tua, kami boleh hadir bagi anak-anak kami. Ketika kami menjadi anak-anak, kami pun selalu memberikan perhatian bagi orang tua kami. Berkatilah ya Bapa agar semuanya dapat terus berpulih, keluarga kami boleh pulih, keluarga kami boleh sehat kembali baik dari kesehatan tubuh ataupun juga mental kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Jati Bening Indah di dalam proses melakukan tugas dan panggilannya sebagai gereja Tuhan, di mana kami juga terus mendoakan agar GKI Jati Bening Indah dan seluruh gereja-gereja yang ada terus dapat mengupayakan diri untuk dapat mengerjakan tugas dan panggilannya sebagai gereja Tuhan, di mana kami harus terus mengupayakan kehadiran Shalom untuk dapat berelasi hidup erat di dalam kehidupan kami antar umat beragama ataupun juga lebih luas lagi. Kami juga berdoa untuk partisipasi pelayanan dari tiap umat-Mu di dalam kehidupan di GKI Jati Bening Indah ini, supaya boleh semakin meningkat, semakin berkembang, semakin bertanggung jawab. Engkau yang akan memanggil mereka satu persatu untuk dapat masuk di dalam pelayanan ini dan boleh menjalaninya penuh dengan rasa sukacita. Karena kami tahu bahwa gereja ini tidaklah bisa dapat menjalankan misinya apabila kami tidak terlibat langsung. Kami juga sadar bahwa kami sendiri harus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan yang setia. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam pandemi COVID-19, proses penanganannya kiranya Engkau boleh tolong agar dapat berjalan dengan baik, agar pemerintah pun dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga terus mendoakan kedamaian di tengah masyarakat,
bukan hanya antar kami sesama manusia, tetapi juga dengan seluruh ciptaan Tuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya Tuhan. Kami berdoa kiranya kami juga boleh bertanggung jawab di dalam mengelola ini semua. Tuhan, kami terus memohon kepada Engkau untuk setiap hal yang sekiranya menjadi doa-doa yang kami panjatkan tiap harinya, karena kami sungguh bergumul dengan semuanya itu. Engkau boleh berkati agar kami terus mengingat betapa Tuhan hadir memberikan harapan, Tuhan pula yang akan menolong kami tepat pada waktunya. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini akan bersama kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari demi hari, Tuhan senantiasa memberikan berkat untuk kita. Maka saat ini, ungkapkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita bawa kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita berdoa. Tuhan yang berlimpah anugerah, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Dalam suka maupun duka, Engkau senantiasa menjaga dan berserta kami. Dengan sukacita kami mengungkapkan syukur kepadamu melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, biarlah hidup kami juga selalu dipenuhi rasa syukur untuk menjadi pembawa kabar baik-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan sebagai sebuah keluarga Kristen tidaklah mudah ke depannya. Apalagi kita bicara di tengah masa pandemi ini, di tengah ketidakpastian, di tengah hari-hari yang penuh dengan misteri, kita sering kehilangan arah. Tetapi di sini kita mau bersama menerima dan memahami pandu Tuhan melalui kitab suci yang menjadi pegangan hidup kita. Mari berjalanlah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.